Beyond Time, episode 67. Bergerak dengan momentum yang mengejutkan, ia mengacungkan sabitnya dan mengayunkannya tepat ke arah Su Qing. Senjata itu sepanjang tinggi badan seseorang, dan meskipun tampak nyata, sebenarnya hanyalah ilusi. Karena itu, sabit itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia menciptakan untaian bayangan hitam berbentuk bulan yang membelah udara dan mengiris tepat di leher Su Qing. Sabit itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dia mengikutinya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan keyakinan. Dia juga telah membunuh 3 penggarap istana. Sabit hantu jahat dianggap sebagai benda suci di gereja, dan merupakan benda yang unik. Sabit ini memiliki sejarah yang sangat unik, dan berdasarkan ajaran gereja, terhubung dengan tanah suci. Sabit ini dapat menembus semua pertahanan, apapun yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh lawan untuk tujuan pertahanan tidak akan berguna. Tiba-tiba, Kapten berteriak lagi. "Awas, sobat, tikus itu bertarung dengan cara yang kotor. Aku baru ingat sabit apa itu. Itu relik suci dari gereja kepergian. Kudengar itu bukan benda nyata, jadi bisa menembus semua pertahanan." Mata Su Qing menyipit. Ia bisa merasakan betapa luar biasanya sabit hitam itu, dan betapa menakjubkannya sihir rahasia wanita muda itu. Dengan kecepatan tinggi, ia berhasil menghindari serangan itu. Sayangnya, meskipun berhasil menghindarinya, tekanan yang terpancar dari sabit itu membuat basis kultivasi Su Qing goyah. Ini pertama kalinya ia mengalami hal seperti itu. Wanita muda itu memutar sabitnya dan mengarahkannya kembali untuk pukulan kedua, sekali lagi menyasar lehernya. Mata Su Qing berkilat dingin saat ia menghindar ke belakang lagi, sambil berusaha menstabilkan basis kultivasinya. Sambil terus melancarkan serangan, Su Qing terus mengamati sabit itu dengan saksama, yang memungkinkannya memastikan bahwa sabit itu bukan benda nyata. Sabit itu sebenarnya terbentuk dari teknik sihir. Setelah melancarkan serangan sabit kelima dan mengayunkannya untuk ke-6 kalinya, mata Su Qing berbinar penuh pemahaman, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya untuk menangkis senjata itu. Saat senjata itu mendekat, tangannya tiba-tiba berubah dari daging dan darah menjadi transparan. Tak lain dan tak bukan, itu adalah seni Dao Seizing Gruglum miliknya. Dengan tangannya dalam kondisi Gruglum, ia mampu mengabaikan kekuatan teknik sihir. Itu adalah salah satu kemampuan bawaan Gruglum, dan merupakan sesuatu yang sangat langka. Akibatnya, sabit wanita muda itu menembus tangannya. Saat wanita itu bereaksi dengan kaget, matanya berkilat penuh niat membunuh dan ia menggunakan tangan Gruglum untuk meraih ujung belakang sabit. Mencengkeramnya erat, ia menarik dirinya ke depan dengan sentakan. Kini, satu-satunya yang memisahkan mereka hanyalah jarak yang setara dengan panjang sabit itu. Semua itu terjadi begitu cepat hingga yang bisa dilakukan wanita muda itu hanyalah tampak terkejut saat Su Qing dengan kejam membenturkan dahinya ke topengnya. Terdengar suara letupan, dan ia mengerang teredam saat retakan besar muncul di sepanjang topengnya. Kemudian Su Qing melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, menyebabkan lautan luas muncul di sekelilingnya. Kekuatan tsunami 9 kali lipat meletus, menyebabkan gelombang besar muncul. Saat Su Qing mendorong, gelombang pertama melesat melewatinya dan mengamuk ke arah perempuan muda itu. Dia menggigil saat cahaya pertahanan muncul di sekelilingnya, menghalangi gelombang pertama. Su Qing tidak terkejut. Wanita muda ini jelas merupakan orang penting di gereja kepergian, jadi sudah pasti ia memiliki pertahanan yang luar biasa. Karena tidak merasa terdesak, ia mengirimkan gelombang kedua, ketiga, dan keempat yang menghantam pertahanannya satu demi satu. Karena perhatian wanita muda itu terpusat pada ombak dan tangan Su Qing yang menggenggam sabitnya, dia tidak menyadari bahwa segerombolan kumbang kecil telah mulai berkumpul di pertahanannya, dan menyemburkan racun yang merusak. Ia tidak mengenal Su Qing, sehingga tidak tahu gaya bertarungnya dan betapa kejamnya dia. Namun, ia tahu ada sesuatu yang sedikit berbeda darinya sekarang. Tangannya mencengkeram sabitnya seperti catok besi, dan sekuat apapun ia meronta, ia tak bisa melepaskan senjatanya. Hal itu, ditambah fakta bahwa ia mampu mengabaikan serangan sabitnya, membuatnya terguncang secara mental karena syok. Sejak ia mendapatkan persetujuan dan warisan sabit di gerejanya hingga sekarang, mustahil untuk menghitung berapa banyak tokoh jahat di gereja yang telah ia bunuh. Gereja kepergian bukanlah organisasi yang berbudi luhur, dan faktanya,
gereja itu penuh dengan orang-orang fanatik dan gila yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia memiliki anggota keluarga yang memegang posisi berkuasa di gereja, ia tidak bisa mengandalkan orang itu untuk mengawasinya setiap saat, dan karena itu, ia terpaksa mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Dengan kerja keras dan pengorbanan, ia perlahan-lahan merangkak menuju posisi berkuasa, dan dengan demikian mendapatkan kebebasan untuk hidup mandiri. Meskipun ia masih jauh dari mencapai mimpinya, ada satu hal yang pasti, sabit ini merupakan aset yang sangat penting. Karena semua itu, apapun yang terjadi dalam situasi ini, ia tidak bisa begitu saja melepaskan senjatanya. Saat kumbang-kumbang itu menggerogoti perisai pertahanannya, gelombang tsunami ke-9 menghantam pertahanan tersebut. Saat perisai-perisai itu hancur berkeping-keping, niat membunuh di mata Su King berkelebat. Ia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan belati api hitam muncul di sana, yang ia tebaskan dengan ganas ke leher putih salju wanita muda itu. Darah berceceran di mana-mana, tetapi kepalanya tidak terpental. Faktanya, sensasi krisis mematikan yang intens tiba-tiba meletus dalam diri Su King, menyebabkan setiap inci dagingnya menggigil. Di kejauhan, mata kapten terbelalak lebar, dan tiba-tiba ia berteriak, "Astaga! Lari, sobat, ada yang aneh dengan wanita jalang ini. Itu domain kehendak darah arbiter tertinggi milik masyarakat abadi yang sangat sulit dikuasai. Bahkan sedikit keberhasilan pun dengan teknik itu sangat sulit. Kudengar untuk mencapai pencerahan domain kehendak darah, kau harus memiliki setidaknya 2 kepribadian yang berbeda. Dengan setiap kepribadian tambahan, matamu kehilangan sebagian warnanya. Dan ketika kamu mendapatkan 10 kepribadian, yang tersisa hanyalah warna darah. Itu dianggap sebagai tingkat kesuksesan tertinggi. Apakah orang ini dari gereja kepergian atau perkumpulan abadi arbiter tertinggi? Ini terlalu aneh." Tanpa ragu, Su King melepaskan sabit dan terbang mundur. Saat ia melakukannya, cahaya merah tak terbatas memancar dari perempuan muda itu. Saat menyebar, cahaya itu seakan berubah menjadi neraka darah. Tawa mengerikan nan mengerikan terdengar dari mulut perempuan muda itu. "Hehehe." Wanita muda itu mendongak. Meskipun darah mengucur deras di lehernya, lukanya tidak fatal. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh luka itu, lalu menatap darah di tangannya. Dengan mata berbinar, ia mengalihkan pandangannya ke Su King. "Apakah kau yang melukaiku?" Su King meledak dengan cepat, menggunakan kekuatan pengusiran untuk berakselerasi lebih dramatis. Saat sebuah suara keluar dari mulut wanita muda berbaju merah, dia sudah berada lebih dari 150 meter jauhnya, tepat di sebelah kapten. Bahkan dari sana, mata wanita muda itu terlihat berkilat. Su King merasa sangat gelisah. Namun, saat itulah kapten mengulurkan tangan dan meraih lengannya. "Jangan bergerak." Su King membeku di tempatnya. Mengingat kata-kata kapten, dia menatap wanita muda berbaju merah itu dengan serius. Ia berdiri terpaku di tempat, tampak linglung saat memandangi darah di tangannya. Lalu ia melambaikan tangannya, dan darah berubah menjadi kabut yang menyebar ke segala arah. Kabut itu semakin pekat, akhirnya berubah menjadi banyak aliran darah yang berputar-putar di sekitar perempuan muda itu. Semakin banyak darah yang muncul. Dalam sekejap mata, ada ratusan, seperti ular darah, memancarkan tekanan yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama, aroma yang manis. Sungguh aneh, dan semakin banyak yang muncul. Saat tatapan bingung di mata perempuan muda itu semakin kuat, aliran darah terbagi menjadi 2 bagian utama, tetapi pada saat yang sama, terus berkembang biak. Tak lama kemudian, ratusan aliran darah itu jumlahnya mencapai lebih dari 1000, dan mulai membentuk lingkaran demi lingkaran di sekelilingnya. Siapapun yang melihat ini pasti akan terkejut setengah mati. Terlebih lagi, angin jahat bertiup di sekelilingnya, akhirnya menyentuh Su King, membuat rambutnya berdiri dan matanya menyipit. Pengalaman Su King dalam pembantaian dan pertempuran selama bertahun-tahun telah menanamkan naluri bahaya dalam dirinya. Naluri itu, ditambah kata-kata kapten, membuatnya sama sekali tidak yakin ia seharusnya tidak melakukan apapun saat ini. Apapun yang dilakukannya hampir pasti akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Perasaan aneh yang belum sepenuhnya ia pahami. Lagi pula, wanita muda berbaju merah ini jelas belum melampaui level 3 istana. Namun, Su King masih merasakan bahaya yang luar biasa darinya.
Sang kapten juga tetap tidak bergerak, ekspresinya serius saat ia menatap wanita muda berbaju merah. Jangan lakukan apa-apa, katanya melalui proyeksi. Dia punya relik suci dari gereja kepergian plus teknik kelas kekaisaran. Selain itu, dia juga mengolah domain kehendak darah tersulit dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Domain kehendak darah itu adalah sesuatu yang, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya segelintir orang di Supreme Arbiter Immortal Society yang pernah berhasil. Kudengar seseorang dengan domain kehendak darah itu bisa dengan mudah membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Mungkin itu tidak sepenuhnya akurat, tapi kurasa kita tidak perlu menunggu untuk mencari tahu. Di luar semua itu, domain darah memiliki fitur yang mungkin cacat atau tidak. Yaitu, mata seseorang dapat dengan mudah melacak pergerakan makhluk hidup. Su King dapat merasakan meningkatnya urgensi dalam suara kapten. Sementara itu, matanya sendiri menyipit saat dia menatap wanita muda berpakaian merah. Tak terdengar suara apapun di sekitar. Hanya ada desiran angin, disertai suara retakan dari klon August Spirit Nether Sprite. Suara korosi yang berasal dari wajah klon itu juga samar-samar terdengar, seperti lepuh yang terbentuk dan pecah. Dari kejauhan, terlihat bahwa setelah meminum darah Dao itu, wajahnya mulai membusuk. Setelah setetes darah emas diambil oleh Su King, klon August Spirit Nether Sprite mulai berubah menjadi sesuatu yang sangat jelek dan aneh. Kulit abu-abu di wajah mulai berubah hitam pekat. Akan tetapi, Su King dan Kapten tidak terlalu memperhatikan hal itu, karena fokus mereka tertuju pada wanita muda berbaju merah. Sementara itu, perempuan muda itu masih tampak linglung seperti sebelumnya. Ia menatap ke arah Su King dan Kapten, namun di saat yang sama tampak tidak menatap mereka sama sekali. "Kalian berdua?" tanyanya lembut. Tatapannya, ditambah kata-katanya yang berulang, membuat Su King semakin waspada. Tato gagak emasnya mulai memanas, dan mahkota langit ungu tertinggi tanpa batas di kepalanya mulai bersinar terang. Istana surgawinya bergetar, dan kumbang-kumbang di sekitarnya mulai saling menyerang, seolah-olah mereka bersiap untuk bertarung. Sang kapten bereaksi serupa. Ia memancarkan aura dingin yang intens, dan kedua pupil matanya berkaca-kaca, dan mereka tampak sangat tidak stabil. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, perempuan muda berbaju merah itu mengangkat kaki kanannya. Jeritan terdengar saat aliran darah di sekitarnya meluas dan serentak melesat ke arah Su King dan Kapten. Tepat pada saat itu, sebuah suara dahsyat terdengar dari atas. "Apa yang kalian lakukan?" Benda itu jatuh bagai ribuan guntur, menciptakan gelombang kejut yang menyebabkan Su King dan Kapten terjatuh ke belakang, gemetar, dan batuk seteguk darah. Aliran darah yang mengelilingi perempuan muda itu melesat liar ke kiri dan ke kanan, lalu menghantamnya kembali. Wajahnya meringis dan terdistorsi, sementara di saat yang sama, tatapan kosong di matanya berubah menjadi sesuatu yang ganas dan agresif. Tanpa ragu, ia berbalik dan lari terbirit-birit. Su King dan Kapten tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dan juga melarikan diri. Sementara itu, salah satu klon August Spirit Nether Sprite lainnya jatuh, amarah di matanya, darah merembes keluar dari sudut mulutnya, pakaiannya rusak dan robek. Karena terkunci dalam pertempuran di atas, ia tidak memperhatikan apapun di bawah. Namun pada suatu saat, ia melihat 3 manusia kecil di dekat klonnya, dan merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdebar kencang, ia mengabaikan luka apapun yang dideritanya untuk mundur dari pertempuran dan melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya membuatnya gemetar tak percaya. Wajah kloningannya berubah hitam pekat. Ia melihat raut wajah yang meleleh. Ia melihat keburukannya yang luar biasa. Mengingat betapa cantiknya dirinya, semua itu berubah menjadi gelombang kekesalan yang mengguncang langit dan bumi. Roh Augustus Nether Sprite mulai gemetar dan terengah-engah. Pikirannya dipenuhi amarah yang dapat membakar surga dan menghancurkan apapun yang ada. Kalian cari mati." Sambil melolong marah, ia mendorong satu tangan ke arah Su King dan Kapten, dan tangan lainnya ke arah wanita muda berbaju merah. Namun, saat itulah 2 tetua pedang jatuh dari kubah surga. Mereka dapat melihat korosi pada wajah klon yang jatuh itu, dan dalam keterkejutan mereka, juga melihat Su King, Kapten, dan wanita muda berpakaian merah, semuanya melarikan diri dari area tersebut. Meskipun semuanya menyamar, kedua tetua itu dapat melihat mereka dengan jelas. Mereka tahu bahwa mereka manusia,
dan juga bisa menebak bahwa mereka adalah anggota kekuatan manusia utama di prefektur penerima kaisar. Mengingat hal itu, kemungkinan besar mereka memiliki hubungan dengan Istana Pedang Bijaksana dalam beberapa hal. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menentukan kapan Istana Pedang Bijaksana akan melaksanakan rencana mereka ini, dan dengan demikian memanfaatkan momen tersebut. Mengenai tindakan mereka, dan apa yang terjadi pada wajah klon itu, mereka tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, mengingat ketiganya adalah manusia, para tetua merasa bertanggung jawab untuk membantu menjaga mereka tetap aman. Sambil melambaikan tangan, mereka memancarkan kekuatan ilahi yang dahsyat untuk menghalangi jalan roh Augustus Netersprite. Roh Augustus Netersprite menjerit murka. Namun, karena krisis yang mematikan, ia tak punya pilihan selain menghentikan serangannya terhadap Suking dan yang lainnya. Pakaiannya rusak parah hingga kehilangan kemampuan bertahannya. Ia terpaksa melambaikan tangannya ke arah gua dimensionnya untuk mengambil pakaian pengganti yang akan digunakan dalam pertempuran. Sebagai respon terhadap gerakannya, gua besar itu bergemuruh, dan sejumlah set pakaian berterbangan ke arahnya. Sesaat kemudian, mata August Spirit Netersprite terbelalak kaget. Serangkaian pakaian usang berhamburan ke arahnya. Menyebutnya usang memang terdengar agak murah hati. Hiasan apapun yang menghiasi pakaian itu sudah lama hilang. Bahkan, kondisinya jauh berbeda dari sebelumnya, hanya tersisa potongan-potongan kain yang sangat rusak. August Spirit Netersprite bukan satu-satunya yang tercengang oleh pemandangan itu. Kedua tetua SWAT Sage juga sama terkejutnya. Melihat kondisi pakaian yang rusak parah, mereka tiba-tiba melirik ketiga pemuda di bawah. Kemudian mereka saling mengirimkan pesan. Anak-anak ini dari mana? Mereka benar-benar kejam. Adapun August Spirit Netersprite, melihat pakaian yang rusak membuat wajahnya memucat. Setiap pakaian itu terasa istimewa baginya, dan melihatnya saja membuatnya gemetar. Hatinya serasa tercabik-cabik dan ia pun melolong penuh duka. Akan kuambil kalian bertiga dan kuremukkan tulang-tulang kalian hingga menjadi debu. Akan kuhancurkan jiwa dan raga kalian. Suaranya yang tajam bergema tinggi ke langit, penuh amarah dan kebencian. August Spirit Netersprite begitu marah hingga ia tampak kehilangan akal sehatnya, dan melesat ke arah Suking dan Kapten dengan niat membunuh yang mendalam. Klon ketiganya, yang berada jauh di atas, juga memekik marah dan berlari ke arah wanita muda berbaju merah. Ia bertekad bulat untuk membunuh ketiga penyusup ini, apapun risikonya. Sial baginya, tindakan mendadak ini justru menciptakan peluang sempurna bagi ketiga tetua ilmu pedang. Saat Netersprite tampak kehilangan akal sehatnya, mereka mengerahkan seluruh kekuatan basis kultivasi mereka untuk menghalangi jalannya. Berkat campur tangan mereka, Netersprite roh Augustus tidak dapat menjangkau para pelaku. Hal itu, pada gilirannya, membuatnya semakin gila, dan memaksa ketiga tetua SWAT Sage untuk bertarung lebih keras. Semua orang di bawah dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kapten dan Suking mati rasa karena terkejut saat mereka mencoba menambah kecepatan. Wanita muda berbaju merah itu masih marah, tetapi juga sangat kesal mengingat dia tidak ada hubungannya dengan situasi gua di mansion. Tentu saja, memberikan penjelasan tidak akan ada gunanya, jadi yang bisa dilakukannya hanyalah menggertakkan gigi dan terus berlari menjauh. Ketiganya bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, Suking dan Kapten segera menghampiri Yan Yan, yang tampak ketakutan dan bingung. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Suking meraih Yan Yan dan mengeluarkan darmasipnya. Kapten berada tepat di belakangnya. Seketika, darmasip berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke kejauhan, meninggalkan bagian tengah gunung penekan Dao Tiga Roh. Di belakang mereka, lolongan August Spirit Netersprite semakin intens, melengking, menyakitkan, dan penuh kegilaan. Baginya, hari ini sungguh bencana besar. Tak hanya Istana Pedang Bijak muncul untuk menghancurkannya. Tak hanya ia kehilangan satu klon. Tak hanya ia kehilangan setetes darah emas. Lebih dari itu, pakaiannya yang paling berharga pun tercabik-cabik. Bagi wanita secantik dirinya, tak masalah jika ia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Belum pernah sebelumnya ia merasa sehina ini. Faktanya, dia membenci ketiga pencuri itu jauh lebih dari kebenciannya terhadap seluruh Istana Pedang Bijak. Itu sepadan.
Saat kapal Dharma Suking melesat menjauh dari bagian tengah wilayah gunung penekan Dao Tiga Roh, pertempuran di belakang mereka semakin sengit. Sang kapten tergeletak di dek, memulihkan diri dan mengatur napas, tetapi tampak sangat puas. Ia bahkan bersendawa beberapa kali. Hahaha, melakukan hal-hal besar bersamamu memang yang terbaik, King kecil. Aku tak percaya aku bisa lolos dengan selamat kali ini. Sungguh tak pernah terdengar. Tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, sang kapten duduk dan menepukkan tangannya ke dek di kedua sisinya. Sambil mendesah, ia melanjutkan, kau tak tahu, King kecil. Dulu, setiap kali aku dan Zhang San bekerja sama, aku selalu kehilangan lengan atau kaki. Dan lebih parah lagi kalau aku bekerja sendirian. Terkadang aku hampir kehilangan segalanya termasuk kepalaku. Dan Zhang San selalu berakhir dengan jarahan terbaik. Suking duduk bersila di dek, masih menyamar. Sejujurnya, ia tidak sepenuhnya percaya pada kapten. Melihat tatapan Suking, kapten mengerjap beberapa kali. Ia tahu apa yang dipikirkan Suking. Namun, alih-alih menunjukkannya, ia mendesah. Aku tahu. Kalau bicara soal semangat kesetiaan dan pengorbanan diri, persahabatan. Yah, Zhang San memang saudara sejati. Dia punya semua itu. Bahkan aku pun tak punya malu untuk menyangkalnya. Biasanya, aku biarkan dia ambil bagian terbesarnya, dan sisanya aku ambil. Sisa-sisanya saja. Rasanya tidak seperti bekerja denganmu, adik kecil. Kita selalu bagi semuanya 50/50. Memang selalu begitu, dan itu adil. Sang kapten jelas bisa berbohong tanpa membuat detak jantungnya sedikit pun meningkat. Ia juga tidak tersipu. Ia tampak benar-benar tulus. Penjagaan Suking sudah meningkat, dan dia dapat menduga bahwa kapten tengah mencoba berbuat curang. Kenapa kau menatapku seperti itu, adik kecil? Oh, aku mengerti. Kau ingin aku menjadi contoh yang baik. Tidak masalah. Kita ini sesama murid, kan? Saudara-saudara, 50/50 adalah cara yang sangat baik untuk membagi tugas. Dan sebagai kakak tertuamu, aku harus memberi contoh yang baik. Karena itu, aku akan memberimu diskon 50% untuk 3 juta batu roh yang kau hutang padaku. Sang kapten menepuk dadanya dan membuka mulutnya lebih lebar untuk berbicara. Sayangnya, akibatnya, sebagian energi abadi yang diserapnya dari klon August Spirit Nether Sprite mulai merembes keluar. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tak rela kehilangan apa yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Suking menatapnya. Dia tahu persis apa yang dimaksud kapten. Kapten, aku berencana untuk mengasingkan diri. King kecil, makan sendirian bukanlah kebiasaan yang baik. Setelah mengucapkan satu kalimat itu, energi abadi mulai keluar dari mulutnya lagi. Suking mengerjap beberapa kali. Saat bayangannya diam-diam menyerap energi abadi yang terpancar, Suking tanpa ekspresi mengeluarkan sebuah apel dan melemparkannya kepada kapten. Kapten secara naluriah menangkapnya, lalu menatap Suking dengan bingung. Tidak bisakah kau menjadi orang baik sekali saja, adik kecil? Tentu, jawab Suking sambil mengangguk. Sambil menutup mata, ia memasuki istana surgawi ketiganya dan bersiap memasukkan pil racun tabu ke dalamnya. Prosesnya memang berbahaya, tetapi Suking telah bekerja keras mempelajari pil itu. Pil itu tidak utuh, dan juga sudah sangat tua, sehingga sifat spiritualnya sangat menurun. Setelah terpapar dunia luar, penurunan itu terus berlanjut hingga pil itu hampir mati total. Pil itu seperti genangan air tanpa sumber air untuk mengisinya kembali. Oleh karena itu, menggunakannya sesegera mungkin tampaknya merupakan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Suking telah memperoleh manfaat yang luar biasa dalam peristiwa ini. Tas penyimpanannya telah terisi penuh, berisi banyak harta karun yang bergizi. Di saat yang sama, cermin dan botol yang telah diambilnya akan sangat bermanfaat bagi prajurit Vajra emas dan bayangannya. Sebenarnya, ada terlalu banyak hal yang harus ia periksa dalam waktu singkat. Yang terpenting adalah bagaimana ia mengisi lautan kesadarannya dengan energi abadi, dan bagaimana Gunung Kaisar Hantu di sana telah diuntungkan. Suking telah mengambil alih Gunung Kaisar Hantu untuk mencegahnya melahap energi abadi. Akibatnya, garis samar wajah di gunung itu hanya menyerupai Suking sekitar 20 hingga 30%. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi jika ia melanjutkan proses itu, dan ingin berkonsultasi dengan gurunya terlebih dahulu.
Di balik semua itu, ada setetes darah yang direbutnya dari tangan perempuan muda berbaju merah. Ia tidak yakin bagaimana darah itu akan berguna, tetapi ia tahu bagaimana darah itu membuat gunung kaisar hantu bergetar. Terlebih lagi, darah itu memancarkan sensasi kekuatan hidup yang kuat, dan yang lebih luar biasa lagi, resonansi Dao. Berdasarkan pengamatan dan analisis sebelumnya, dia cukup yakin itu adalah sesuatu yang digunakan August Spirit Netherspirit untuk mengendalikan klonnya. Saat Su King memikirkan hal-hal ini, Kapten menatapnya dengan tidak sabar, iri pada benda terakhir yang diperolehnya, setetes darah. Su King lah yang telah meraihnya, jadi Kapten tidak bisa memintanya secara terbuka. Namun, ia telah menjelaskan secara tersirat bahwa ia tertarik. Rasa sakit di wajahnya semakin jelas, lalu ekspresinya berubah muram. Ia mengambil sebotol alkohol, menatap langit dan meneguknya. Hidup ini begitu keras. Aku kehilangan lebih dari 20 perangkat sihir yang melindungiku dari tekanan yang menghancurkan. Aku kehilangan lebih dari 40 perangkat sihir yang digunakan untuk penyamaran. Dan yang terpenting, potensi bencana yang tersembunyi di dalam diriku bisa meledak kapan saja. Adik kecil, sangat mungkin suatu hari nanti, aku tidak ada di dekatmu. Su King membuka matanya, menatap Kapten, lalu melemparkan sebuah botol kecil kepadanya. Di dalamnya terdapat 30% darah. Apakah itu cukup? Tanya Su King. Kapten menyambarnya, dan tatapan sedih di matanya lenyap. Alisnya terangkat, ia tertawa terbahak-bahak. Cukup, sudah cukup, kau sungguh menyenangkan, adik kecil. Mulai sekarang, jika kau butuh sesuatu, kakak tertuamu akan ada di sini untukmu. Tak perlu bertanya, Kapten lalu menghabiskan seluruh isi botol. Setelah itu, ia gemetar, dan ia mendesah penuh semangat. Aku bisa membuka segel lagi. Ah King kecil, kakak tertuamu tidak pelit. Ambillah ini. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak dari jubahnya dan melemparkannya kepada Su King. Aku pernah menemukan benda itu di reruntuhan. Melihat cecurut berjubah merah itu menindasmu tadi membuatku teringat. Sekarang benda itu milikmu. Nanti kalau kita pulang, aku akan membuatkan gagangnya. Su King menangkap kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebilah pisau hitam tanpa gagang. Berkilau dengan cahaya dingin, pisau itu jelas sangat tajam. Ada guratan-guratan alami di permukaannya yang membentuk mata aneh yang mengerikan. Su King langsung menyukainya. Sejujurnya, sudah lama ia tidak memiliki belati pribadi. Meskipun ia memiliki belati Balefire, ada sesuatu yang berbeda dari senjata yang benar-benar bisa dipegang. Dengan tatapan tulus di matanya, dia menoleh ke Kapten dan berkata, "Terima kasih, kakak tertua." "Terima kasih. Untuk apa? Kedepannya, kita akan melakukan banyak hal besar bersama. Aku sudah menyusun rencana selanjutnya. Namun, yang terpenting saat ini adalah memanfaatkan semua jarahan yang kita miliki untuk menjadi lebih kuat. Lalu kita bisa pergi ke Istana Pedang dan menjadi pedang." Dari sorot mata Kapten yang berbinar, jelas terlihat bahwa ia bertekad kuat untuk menjadi seorang pedang. "Percayalah, adikku, menjadi seorang pedang adalah jalan kita menuju inti umat manusia. Prefektur penerima kaisar terlalu kecil. Di dunia luas tempat kita tinggal ini, ada banyak kemungkinan indah untuk masa depan. Dan semua itu hanya menunggu kita untuk menggapainya. Aku ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Aku ingin mengembangkan teknik kelas kekaisaran manusia. Aku ingin menjelajahi Revered Ancient. Aku ingin melakukan hal-hal besar. Aku ingin menjelajahi tempat-tempat yang disebut Tanah Suci. Ada banyak hal yang kuinginkan, dan itulah mengapa aku melakukan hal-hal gila. Adik kecil, ayo kita keliling dunia bersama." Mata Su King berbinar saat mendengarkan, dan ketika Kapten selesai berbicara, ia mengangguk. Ia akan mengingat kata-kata itu. "Ayo kita keliling dunia bersama." Di sampingnya, Yan Yan berkedip beberapa kali dan berkata, "Kau boleh membawaku juga." Saat kapal Dharma membawa mereka pergi, pertempuran di Gunung Penekan Dao Tiga Roh semakin sengit. Para pendekar pedang benar-benar datang dengan persiapan matang untuk mencapai tujuan mereka. Sampailah pada titik di mana Gunung Penekan Dao Tiga Roh bersiap untuk melepaskan harta karun terlarang mereka. Namun, saat itulah sebuah istana raksasa muncul dan menekannya. 7 iblis, yang merupakan manifestasi dari 7 jiwa fisik kaisar hantu, merasakan apa yang terjadi dan mencoba memberikan bantuan.
Namun, Istana Pedang Bijak telah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mencegah mereka membantu. Tak ada cara untuk mengubah jalannya pertempuran ini. Pada akhirnya, August Spirit Nettersprite ditangkap oleh Istana Pedang Bijak. Ia adalah tujuan sebenarnya dari misi ini. Alasannya adalah karena ia yang terlemah, sehingga paling mudah ditangkap. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengendalikan salah satu dari 3 jiwa spiritual, dan itu akan membuat Kaisar Hantu mustahil untuk bangkit. Setelah tujuan itu tercapai, sudah waktunya bagi para pendekar pedang untuk mundur. Sekalipun mereka lebih kuat dari yang mereka miliki, melanjutkan pertempuran melewati titik itu akan sangat merepotkan. Itulah perintah dari atasan mereka di county. Jika keadaan menjadi terlalu rumit, dan pasukan county harus turun tangan, itu menunjukkan bahwa pasukan prefektur tidak mampu menangani semuanya sendiri. Demikianlah, setelah menangkap August Spirit Nettersprite, Istana Pedang Bijak pun pergi. 2 roh lainnya memperhatikan kepergian mereka. Keduanya adalah individu yang telah hidup bertahun-tahun lamanya, dan mereka sudah menduga sejak awal bahwa hal seperti ini akan terjadi. Mereka tahu Nettersprite tidak akan mati. Sebaliknya, ia akan menjadi semacam sandera. Istana Pedang Suci jelas tahu bahwa membunuhnya terlalu berisiko. Dan dengan demikian, pertempuran pun berakhir. Agak jauh dari gunung pendekan Dao Tiga Roh, di puncak gunung acak lainnya, cahaya senja merah bersinar saat angin gunung menggerakkan pakaian merah. Wanita muda berpakaian merah itu menyandang sabit hantu jahat di bahunya saat dia berdiri sambil melihat ke arah wilayah kekuasaan Tiga Roh. Di lehernya ada bekas luka yang baru sembuh. Bekas lukanya mengerikan, jelas jika lebih dalam, pasti akan memutuskan pembuluh darah utama, dan mungkin memotong tenggorokannya. Setelah beberapa saat berlalu, perempuan muda itu mengalihkan pandangannya ke arah Suking dan Kapten menghilang. Tatapannya menajam. Kemudian, di balik topeng putihnya yang retak, sebuah senyuman muncul. Aku akan mengingat nama-nama mereka. Gumamnya, mata hantu jahat itu terbuka, dan melalui kehendak ilahi, ia mengirimkan pertanyaan kepadanya. Siapa nama mereka? Anjing gila dan tangan hantu. Jawabnya pelan. Hantu jahat itu mengangguk dan mengingat kedua nama itu. Dengan begitu ia akan menyadari jika mereka muncul di dekatnya lagi. Ngomong-ngomong, lanjutnya, apa kau keberatan mengingatkanku nama-nama semua orang yang pernah kuajak keluar? Aku tidak ingin melupakan satu pun dari mereka. Anjing gembala, fosil, pengasuh anak, 6 jari, kepala keledai. Sabit hantu jahat itu mulai melafalkan nama-nama itu. Satu demi satu, tak lama kemudian mencapai 100. Wanita muda berbaju merah mendengarkan sambil berjalan. Pada suatu saat, sebuah kristal aneh muncul di tangannya, yang ia gunakan untuk menggosok bekas luka di lehernya. Anehnya, saat ia menggosok, bekas luka itu perlahan menghilang. Yang perlu kulakukan hanyalah menyelesaikan beberapa misi lagi, dan aku akan dipromosikan. Lalu aku akhirnya bisa meninggalkan prefektur penerima kaisar. Lalu mungkin aku akhirnya bisa kembali ke markas pemulung itu. Angin bertiup, dan matahari sore menyinari pakaian merahnya. Jauh darinya, Suking duduk di dek kapal Dharma dan mengeluarkan sehelai bambu. Memikirkan kembali niat membunuh di mata gadis berbaju merah itu, ia menambahkan sebuah nama ke dalam daftar. Gadis berbaju merah. Banyak nama di slip bambu itu telah dicoret. Namun, ada satu nama yang sangat menonjol. Huruf-hurufnya berwarna magenta, berkat darah yang sebelumnya menetes ke dalamnya tetapi kemudian mengering. Putra mahkota Valet dan Cian. Saat Suking melihat nama itu, ekspresinya tampak tenang dan tanpa emosi. Namun, tangan yang memegang tusuk sate besinya mengencang tanpa terasa. Ia akhirnya menyimpan slip bambu itu dan menatap langit senja yang merah tua. Beberapa saat berlalu, dan ia menoleh ke arah Kapten dan Yan Yan. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu, katanya pelan. Yan Yan tahu suasana hatinya sedang buruk, jadi dia hanya mengangguk. Sementara itu, Kapten tertawa terbahak-bahak. Silakan, King kecil. Dengan kakakmu di sini, kau bisa dengan aman menerobos ke tingkat 3 istana. Kakak tertua, kata Suking, mungkin ada racun yang merembes keluar dari kabin. Aku tidak akan terlalu dekat. Kalau terjadi sesuatu yang dramatis, kalian berdua harus menjauh sejauh mungkin. Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja.
Kapten tadinya ingin menyombongkan diri sedikit lagi, tetapi setelah mendengar itu, ia berpikir sejenak lalu pergi ke sisi lain kapal Dharma. Setelah beberapa kali berhadapan dengan racun Suking, ia tahu betapa ganasnya racun itu. Yan Yan juga mundur, matanya terbelalak. Ia tak bisa berhenti memikirkan semua agen Night Dove yang pernah dilihatnya diracuni di sel divisi kejahatan kekerasan. Melihat mereka berdua menjauh membuat Suking merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, ia berencana untuk mencoba memasukkan pil racun terlarang ke salah satu istana surgawinya. Meskipun ia sudah punya rencana ini sejak lama, rasanya selalu terlalu berbahaya, dan lagi pula, ada beberapa hal yang ia ragukan. Tanpa tahu berapa lama ia akan menyendiri, ia menyerahkan kendali kapal Dharma kepada kapten, lalu berjalan menuju kabin. Tepat sebelum masuk, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke arah kapten. "Kakak tertua, kenapa aku belum pernah melihat perahu Dharmamu?" Mendengar pertanyaan itu membuat wajah kapten tampak senang. "Tersembunyi di tempat rahasia," katanya bangga. "Sedang menyala. Akan segera selesai. Setelah selesai dan aku mengungkapkannya, aku jamin orang tua itu akan sangat terkejut." Suking sudah terbiasa dengan hiperbola kapten, jadi ia hanya mengangguk dan berjalan masuk ke kabin. Begitu masuk, ia menutup pintu dan duduk bersila. Dengan tangan yang berkedip membentuk gerakan mantra dua tangan, ia mengetuk formasi mantra untuk menyegel kabin dan mencegah energi atau aura apapun merembes keluar. Kemudian ia mengeluarkan beberapa perangkat magis yang ia pasang di sekelilingnya. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam, membuka tas penyimpanannya, dan mulai menata semuanya. Ia mengeluarkan semua cermin dan botol dari gua Mansion August Spirit Nether Sprite, memeriksanya dengan cermat dan menyusunnya, menyingkirkan semua yang berhubungan dengan kekuatan hidup. Lagi pula, kekuatan hidup adalah satu-satunya hal yang dapat membantu melawan efek pil racun tabu. Sambil terus memeriksa semua isi tasnya, ia melakukan semua persiapan terakhirnya, dan setelah beberapa saat merenungkan apa yang akan dilakukannya, ia mengeluarkan kotak permintaan itu. Awalnya ia tidak membukanya. Ia malah mengeluarkan slip giok tua yang ada di dalamnya. Lempengan giok itu masih terinfeksi jejak racun, tetapi daya tahan Suking telah mencapai titik di mana racun itu tidak lagi berpengaruh. Dan dengan kekuatan generasi kristal ungu di dalam dirinya, meskipun tangannya menghitam saat menyentuhnya, tangannya tidak membusuk. Ia mengirimkan semacam kehendak ilahi ke dalam lempengan giok itu, dan sebuah suara kuno bergema di benaknya bagai guntur. Apa yang membuat sebuah dao hebat? 3000 dao agung, semuanya suci. Mungkinkah salah satunya adalah dao racun? Orang-orang di dunia meremehkan yang berbahaya dan kejam. Mereka meremehkan yang beracun dan keji. Bagaimana mungkin mereka yang mengejeknya sebagai dao kecil mengubahnya menjadi senjata yang hebat? Dulu, aku juga berpikiran sama, dan menolak metode racun yang keji. Suatu hari, aku menebas seorang non-manusia yang muncul dari wilayah dewa. Kultivator ini memiliki kecakapan tempur yang luar biasa, dan menempuh jalan yang sangat berbahaya. Sebelum mati, mata beracunnya melotot ke arahku, menyebabkan kultivasiku turun drastis dalam sehari. 10 hari kemudian, aku menjadi manusia biasa. Aku hidup selama siklus 60 tahun di dunia fana, mengalami siksaan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Aku menyia-nyiakan material berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi akhirnya berhasil mengeluarkan racun dari tubuhku dan mengumpulkannya menjadi pil. Setelah itu, saya meneliti pil itu hingga kiamat dimulai. Saya tidak pernah berhasil sepenuhnya, dan karena itu, saya meninggalkan pil yang belum selesai ini. Pil ini racun, dan juga tabu. Jika kau seorang kultivator tingkat tinggi, jangan coba-coba menggunakannya. Kau akan dikutuk oleh segudang kesengsaraan dan pasti akan mati. Carilah seorang kultivator inti emas tingkat rendah dengan satu istana surgawi, lalu gunakan pil racun ini sebagai inti emasnya. Orang itu akan menjadi kultivator inti racun yang tiada duanya. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengubah jiwa dan benar-benar berjalan di jalan pil tabu. Berdasarkan perhitunganku, jalur pil tabu menggunakan racun untuk mengguncang semua makhluk hidup. Gunakan tabu untuk membasmi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketakutan dan teror yang luar biasa. Atau mungkin, pahamilah keajaiban wilayah dewa sebagai musuh bebuyutan semua bangsa. Mata Suking berbinar penuh tekad. Rencananya adalah mengambil pil racun tabu itu dan menaruhnya di istana surgawiku.
Berdasarkan apa yang dikatakan senior ini, dia ingin melakukan hal yang sama. Aku tidak percaya dia tidak melakukan tes terkait proses itu. Jelas saja, tidak ada pengujian yang berhasil. Apapun yang terjadi, ini akan berbahaya. Saya tidak tahu transformasi apa yang mungkin terjadi. Semuanya tidak diketahui. Meskipun begitu, dia tampak tidak kalah tegas dibandingkan sebelumnya. Saya terus berusaha membiasakan diri dengan racunnya. Saya memang punya tingkat resistensi tertentu. Lagi pula, kumbang saya bisa bertahan di dalam pil untuk waktu yang singkat. Meskipun resistensi saya belum mencapai tingkat maksimal, saya rasa sudah maksimal. Akan sulit untuk meningkatkannya lebih lanjut. Terlebih lagi, pil racun tabu itu telah kehilangan sebagian besar sifat spiritualnya, dan akan segera menjadi pil mati. Padahal, pil itu bahkan belum sepenuhnya utuh sejak awal. Rasanya sayang sekali membiarkannya terbuang sia-sia dan akhirnya mati dan tak berguna. Mengapa tidak menyerapnya dan melihat apakah aku bisa memulihkannya? Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika pil itu mati, tetapi mempertahankan status quo tidak akan membantuku mencapai tujuanku. Aku harus menjadi lebih kuat, betapapun berbahayanya prosesnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia meraih istana surgawi ketiganya, yang sudah 99% terwujud. Yang kurang hanyalah inti emas untuk melengkapinya. Di jalur kultivasi, satu-satunya cara untuk sukses adalah mengambil risiko besar. Ia mengulurkan tangan dan membuka kotak harapan itu. Di dalamnya terdapat pil racun hitam. Bahkan sebelumnya, pil itu telah menyusut, kehilangan sebagian besar energi kehidupan yang pernah dikandungnya. Setelah Suking membuka kotak harapan, dan pil itu terpapar ke dunia luar, penyusutannya pun semakin drastis. Suking telah lama menyadari bahwa jika terus seperti itu, pil itu akan menjadi kosong dan tak berguna. Saat membuka kotak harapan, energi racun meletus, membuat Suking gemetar. Meskipun ia telah membangun ketahanan terhadap pil tersebut, dan juga memiliki kristal ungu, efek pil racun tabu masih menyebabkan seluruh tubuhnya menghitam. Ia tidak khawatir tentang itu. Dengan mata berbinar penuh tekad, ia mengulurkan tangan dan mengambil pil dari kotak. Kemudian, tangannya menjadi transparan seperti tangan Gruglum. Namun, pil racun itu begitu mengejutkan sehingga, meskipun tangan Suking dalam kondisi seperti itu, tangannya masih dipenuhi garis-garis hitam. Bahkan dalam kondisi seperti itu pun, tangannya tidak terlindungi dari efek racun pil tersebut. Suking mengabaikannya. Menggunakan tangan Gruglumnya untuk mengendalikan pil, ia memasukkannya ke dalam wilayah dantiannya. Pil itu memasuki lautan kesadarannya, lalu menyentuh istana surgawi. Suking telah menggunakan tangan Gruglum berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya pada dirinya sendiri. Ini adalah metode yang dia buat untuk membuat rencananya berhasil. Jika ia menelan pil itu, ia yakin tubuh jasmaninya takkan selamat. Namun, jika ia menggunakan tangan Gruglum untuk langsung memasukkannya ke dalam istana surgawinya, ia yakin peluangnya untuk berhasil akan besar. Tanpa ragu sedikit pun, ia mendorong pil itu ke istana surgawi ketiganya. Prosesnya sendiri terasa menyakitkan, dan efek racunnya memperburuknya. Suking gemetar, namun, ia menggertakkan gigi dan tidak berhenti sejenak. Ia tahu bahwa semakin cepat ia menyelesaikannya, semakin baik. Dengan kegigihannya yang luar biasa, ia mendorong pil itu ke dalam istana surgawi ketiga, lalu dengan hati-hati melepaskannya. Setelah itu, ia segera menarik tangannya keluar. Meskipun ia bekerja dengan cepat, rasa sakitnya begitu hebat hingga ia menggigil dan batuk darah. Organ-organ dalamnya terpengaruh, dan berdenyut nyeri. Kemudian, sebelum Suking sempat beradaptasi, istana surgawi ketiganya tiba-tiba meletus dengan fluktuasi dahsyat. Pil racun di dalamnya meletus dengan kekuatan racun, menyebabkan istana surgawi bergejolak dengan kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan. Fluktuasi tersebut dengan cepat memenuhi lautan kesadaran Suking, lalu menyebar dan memengaruhi jiwanya dan seluruh tubuhnya. Suking menggigil saat kebusukan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lautan kesadarannya mulai menyusut, dan jiwanya mulai memudar. Pil racun tabu itu sangat kuat. Pada saat yang sama, aliran cahaya memancar dari setiap bata dan ubin di istana ketiga, yang berputar-putar di sekitar pil racun yang berdenyut. Itu adalah perpaduan sekaligus transformasi.
Inti emas eksternal apapun yang dimasukkan seorang kultivator ke dalam salah satu istana surgawinya akan membutuhkan waktu untuk diintegrasikan. Dan ketika proses integrasi selesai, benda itu akan berubah menjadi harta karun esensi kehidupan bagi kultivator tersebut. Sebelumnya, istana surgawi ketiga berwarna keemasan. Namun, saat aliran cahaya menyelimuti pil tersebut, kegelapan menyebar ke istana, dan perlahan-lahan warnanya mulai berubah. Prosesnya lambat. Su Qing dapat merasakan bahwa ketika istana surgawi ketiga berubah menjadi hitam pekat, itu berarti pil racun telah sepenuhnya menyatu dan akan terhubung dengannya. Kemudian, ia akan dapat sepenuhnya mengendalikan istana surgawi dan menarik kembali semua racun yang telah meresap ke seluruh tubuhnya. Waktu yang berlalu akan menjadi ujian berat bagi Su Qing. Jika ia gagal mengintegrasikan pil racun, kegagalan itu akan mengakibatkan ia terbunuh jiwa dan raga. Su Qing menggigil saat racun yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya semakin kuat dan menusuk hingga akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Rasa sakit ini lebih parah daripada apapun yang pernah ia alami saat mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Baik itu di kuil di Kepulauan Merfolk, maupun insiden dengan kereta perang naga, rasa sakit ini melampaui segalanya. Perbedaannya adalah bahwa situasi-situasi di masa lalu itu melibatkan rasa sakit eksternal, dan ini bersifat internal. Karena rasa sakit itu berasal dari luar, ia mampu melawannya. Namun, kali ini, rasa sakit itu berasal dari dalam. Meski begitu, ia tak sepenuhnya asing dengan perasaan ini. Pada suatu malam di tengah hujan, ketika hatinya hancur berkeping-keping, dan ketika dinding pelindung pikirannya runtuh. Itulah rasa sakit terburuk yang pernah ia alami. Dibandingkan dengan itu, rasa sakit ini tak berarti apa-apa. Karena itu, Su Qing tidak ingin berteriak. Matanya merah, ia menggertakkan gigi dan mengubah teriakannya menjadi suara gigi yang saling bergesekan. Sementara itu, kristal ungu di dadanya memancarkan cahaya ungu yang mengalir melalui dirinya untuk membantunya melawan. Gagak emas muncul, memancarkan api yang memperkuat tubuh jasmaninya. Dan di dalam lautan kesadarannya, energi abadi yang telah ia kumpulkan juga hadir untuk membantu. Dua lampu kehidupan di istana surgawinya yang lain bermanifestasi sebagai payung, memberikan berkah. Dan kemudian, cahaya hitam memancar dari Gunung Kaisar Hantu. Waktu berlalu, 3 hari berlalu. Selama waktu itu, pil racun tabu perlahan mulai menyatu dengan istana ketiganya. 10%, 20%, 30%. Sebagian besar tubuh Su Qing membusuk, tetapi ia hanya duduk diam dan fokus melawannya. Selama 3 hari terakhir, ia tidak hanya mengandalkan kristal ungu, lampu kehidupan, dan Gunung Kaisar Hantu. Ia juga telah melepaskan semua kumbangnya. Di bawah kendalinya, kumbang-kumbang itu telah menggerogoti dirinya dan mulai memakan racun yang memenuhi daging dan darahnya. Itulah berbagai metode yang disiapkan Su Qing sebagai garis pertahanan pertamanya. Namun, kekuatan racun pil itu begitu kuat sehingga semua persiapan itu pun tidak cukup. Akibatnya, tubuhnya tampak membusuk. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah fokus sepenuhnya pada proses integrasi dan semoga bisa melewati ambang kematian. 4 hari berlalu, dan pil racun tabu telah 70% menyatu dengan istana surgawi ketiga. 4 hari itu penuh dengan rasa sakit dan siksaan bagi Su Qing. Di penghujung hari, ia merasa lemah dan tak berdaya, tak punya pilihan selain bertahan. Tempat ia duduk berlumuran darah hitam, yang merupakan daging dan darahnya sendiri yang membusuk. Pakaiannya terkulai lemas di atas tubuhnya yang keriput dan membusuk. Tak banyak daging yang terlihat di tangannya, sebagian besar tulang hitam. Racun dari pil tabu itu telah mendatangkan malapetaka padanya, hingga lautan kesadarannya menjadi rusak dan jiwanya redup tak tertandingi. Sepertinya ia sedang menuju kematian. Mampu bertahan selama ini menunjukkan betapa siapnya Su Qing. Bahkan sosok maha kuasa yang memasukkan pil ke dalam kotak harapan pun belum pernah melakukan hal seperti ini. Lagi pula, jika dia pernah melakukannya, dia tidak akan memasukkan pil itu ke dalam kotak harapan sejak awal. Jika seseorang yang maha kuasa seperti itu tidak berhasil, itu menunjukkan betapa sulitnya upaya ini. Semua yang dilakukan Su Qing didasarkan pada teori. Meskipun ia memiliki 2 lampu kehidupan, Gunung Kaisar Hantu, ketahanan alami, dan kumbang hitam, ia tetap seperti lampu minyak yang berkedip-kedip di ambang padam.
Kristal ungu terus memompa kekuatan hidup ke dalam dirinya, mencegah kematian, tetapi ia akhirnya akan mencapai batasnya. Bayangan itu memancarkan fluktuasi emosi yang konstan, dan prajurit Vajra Emas Patriark tampak sangat gugup. Keduanya bisa merasakan aura kematian yang menyelimuti Suking, dan itu memenuhi mereka dengan emosi yang campur aduk. Meski begitu, urat nadi baja Suking yang mengagumkan memastikan tak satu pun dari mereka berani berpikir untuk mengkhianatinya saat itu. Dan bahkan jika pikiran seperti itu terlintas di benak mereka tak akan melakukannya. Setengah hari berlalu, kaki Suking kini hanya tinggal tulang hitam, dan rambutnya pun hilang. Wajahnya yang dulu begitu memesona, kini tampak seperti kerangka. Lantai di bawah kakinya berlumuran daging busuk dan darah hitam. Kelopak matanya telah hilang, dan bola matanya tampak tak bernyawa. Kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Kristal ungu itu tak mampu berbuat apa-apa lagi. Sepertinya Suking akan segera menyerah. Namun, di saat-saat terakhir, matanya tiba-tiba berbinar. Pemandangan itu membuat prajurit Vajra Emas dan bayangan Patriark menggigil dalam hati. Mengabaikan mereka, Suking menunduk, gerakan yang menyebabkan suara letupan terdengar. Rasanya sedikit saja tekanan pada kepalanya akan menjatuhkannya dari bahunya. Setelah melihat ke bawah, Suking mengerahkan segenap tenaga untuk mengulurkan tangannya yang hanya berlumuran darah. Dengan tangan itu, ia mengambil sebuah botol kecil di depannya. Ia menghancurkan botol itu, dan setetes darah Dao Void Returning di dalamnya melesat masuk ke tubuhnya. Ini adalah garis pertahanan kedua Suking. Darah itu merasukinya, dan menyebabkan kekuatan hidup menyebar melalui dirinya. Darah itu menyehatkan daging dan darahnya, dan juga menyebabkan gunung kaisar hantu di lautan kesadarannya bersinar terang. Meskipun demikian, meskipun terdapat kekuatan hidup dalam darah, yang lebih penting adalah resonansi Dao yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan hidup murni bermanfaat, ia memiliki keterbatasan. Namun, bagi gunung kaisar hantu, resonansi Dao sangat bermanfaat. Begitu gunung kaisar hantu menyerap resonansi Dao, ia langsung menjadi lebih nyata. Darah itu memancarkan resonansi yang lebih kuat, dan terlebih lagi, darah itu tampak semakin mirip dengan Suking. Bahkan, darah itu tampak hanya selangkah lagi dari perwujudan sempurna dirinya. Perwujudan itu akan menjadi perubahan yang begitu mendasar sehingga, tanpa darah Dao, mustahil hal itu terjadi. Peran darah Dao bagaikan pemberian benih jiwa atau akar roh. Dalam keadaan normal, Suking akan meluangkan lebih banyak waktu untuk mengamati gunung. Namun, ia tak bisa menyia-nyiakan perhatiannya saat ini. Mengandalkan kekuatan hidup dari darah Dao, ia bertahan 1 hari lagi. Istana surgawi ketiganya telah berubah dari 70% hitam menjadi 80%. Setelah itu, efek pembusukan pada tubuhnya semakin parah. Sambil menggigil, ia mengambil sepotong kayu dan meletakkannya di depannya. Ini adalah garis pertahanannya yang ketiga. Kayu hitam itu berkilauan, lalu sebuah pintu hitam besar muncul, yang perlahan terbuka, melepaskan cahaya putih yang dapat mengunci kekuatan hidup seseorang di tempatnya. Saat cahaya itu muncul dari dalam pintu Dark Spirit Everwill, cahaya itu menjadi kekuatan penyegel yang membekukan energi hidupnya. Dulu ketika ia menjalani proses zombifikasi Sea Zombie, cahaya penyegel itu bekerja dengan sempurna. Namun saat ini, cahaya itu tidak bisa menghentikan proses yang sedang berlangsung, hanya memperlambatnya. Racun dari pil racun tabu ini terlalu kuat. Hanya energi hidup murni yang bisa melawannya, tidak ada metode lain yang akan sepenuhnya berhasil. Meski begitu, setidaknya cahaya itu membantu. Dengan waktu yang dibeli Suking, kristal ungunya mampu melawan pil racun, yang memberinya waktu tambahan. Hari lain berlalu. Istana surgawi ketiga di dalam dirinya kini 90% hitam. Namun, saat itulah kekuatan penyegelan pintu itu berhenti efektif. 90%, ya. Mata Suking sayu dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi dia tidak panik. Terlepas dari segalanya, dia masih memegang kendali penuh. Dia hanya sangat lemah, dan itu seperti yang dia perkirakan. Suking mengamati semua botol dan stoples yang diambilnya dari August Spirit Nether Sprite. Semuanya berisi pil obat, dan meskipun isinya beragam, Suking telah menganalisis semuanya dan memilih yang mengandung berbagai macam kekuatan hidup. Ini akan menjadi garis pertahanannya yang keempat. Tanpa ragu, ia memecahkan botol-botol itu,
menyebabkan sejumlah pil obat warna-warni berterbangan ke arahnya. Saat meleleh, pil-pil itu melepaskan gelombang kekuatan hidup untuk memberinya nutrisi. Efek masing-masing pil hanya sedang, tetapi mengingat jumlahnya yang banyak, efek kumulatifnya sudah cukup. Pada saat inilah tatapan Suking tiba-tiba beralih ke pergelangan tangan kanannya. Tidak ada daging atau darah di sana, hanya tulang yang menghitam. Melihat tulang pergelangan tangannya, mata Suking yang redup tiba-tiba berkedip kebingungan. Ada sesuatu di sana, bersinar dengan warna keemasan samar. Begitu redupnya sehingga, dalam keadaan normal, mustahil untuk melihatnya. Dan dengan daging yang menutupinya, akan semakin sulit untuk melihatnya. Bahkan kehendak ilahi pun tak akan mampu menemukannya, apalagi indera fisik. Ia muncul sangat singkat, berkedip sesaat sebelum menghilang. Setelah benda itu hilang, Suking tidak merasakan apapun. Tidak ada perubahan pada situasinya. Saat ia merenungkannya sejenak, energi kehidupan mengalir lebih cepat dari pil obat. Saat energi itu memenuhi dirinya, menyehatkan tubuhnya, kekuatan racun dari dalam istana surgawi ketiganya sedikit berkurang. Pada saat yang sama, proses integrasi pil tabu semakin cepat. Istana ketiga berubah dari 90% hitam menjadi 100%. Saat pil itu sepenuhnya terintegrasi, Suking tiba-tiba merasakan koneksi di benaknya. Sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuhnya, dan racun di dalam dirinya ditarik kembali ke istana surgawi ketiga. Kristal ungu itu mulai menyembuhkan tubuhnya yang sangat lemah, meskipun kali ini terasa sedikit lebih cepat daripada biasanya. Dagingnya mulai tumbuh kembali. Lautan kesadarannya dipulihkan, jiwanya mulai bersinar terang. Di balik pakaiannya, otot-ototnya mulai terbentuk. Meskipun ia masih terlihat jauh lebih kurus daripada sebelumnya, ia sudah jauh lebih baik. Akhirnya, kekuatan kristal ungu kembali normal. Ada sesuatu yang ganjil tentang semua itu, dan itu membuatnya teringat kembali pada kilatan cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya. Jika ia tidak menyadari kilatan keemasan itu, mungkin ia tidak akan memikirkan apapun tentang bagaimana akhirnya nanti. Ia mungkin terlalu bersemangat dengan hasilnya hingga tidak memikirkan urutan kejadiannya. Namun, setelah menganalisisnya sekarang, ia yakin bahwa itu hanyalah kebetulan belaka. Sesuatu yang ganjil telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil berdiri, ia menatap pergelangan tangan kanannya. Sementara itu, pil racun tabu kini telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam istana surgawi ketiganya, dan juga terhubung dengan kekuatan hidupnya sendiri. Pil itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Persis seperti yang diprediksi Suking. Tanda-tanda pemulihan itu terwujud dalam rasa lapar yang membara. Suking menggigil ketika daging yang baru saja pulih seketika mulai layu lagi. Meskipun tidak membusuk seperti sebelumnya, layu yang terus-menerus membuatnya merasa sangat lapar. Sensasi itu membuat matanya memerah. Mirip dengan apa yang terjadi saat ia mengolah Golden Crow asimilasi Myriad Spirits. Napasnya tersengal-sengal, ia menoleh untuk menatap prajurit Vajra emas Patriark dan bayangan itu. Patriark dan bayangan itu hampir berteriak, dan hanya bisa gemetar dan menatapnya dengan ketakutan. Suking tampak kesulitan mengendalikan diri saat air liur menetes ke dagunya. Jauh di Laut Terlarang, jauh dari prefektur penerima kaisar, terdapat reruntuhan kota yang luas jauh di bawah permukaan air. Tepatnya, reruntuhan itu telah tenggelam ke dalam kegelapan dan kesuraman laut. Seseorang dengan mata yang mampu menembus kegelapan akan dapat melihat bangunan-bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya di sana. Bangunan-bangunan itu telah runtuh bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lampau, dan telah terkubur di laut sejak saat itu. Reruntuhannya telah lapuk dan mati, tetapi sesekali masih mungkin untuk melihat patung-patung bobrok di dalam kota. Tanpa terkecuali, semua patung itu menggambarkan perempuan-perempuan berbaju zirah hitam. Semuanya luar biasa indah dan megah. Masing-masing patung dililit ular putih. Jauh di bawah reruntuhan kota itu terdapat sebuah kuil gua raksasa yang tak tersentuh air laut yang penuh mutagen. Di dalam kuil itu terdapat dua hal, portal teleportasi dan altar yang sangat megah. Di atas altar ada sebuah kerangka. Melihat kerangka itu, jelaslah bahwa ia dulunya seorang wanita. Ia jelas bertubuh tinggi semasa hidupnya. Di sekelilingnya terdapat dua kerangka, satu kerangka ular, yang lainnya kerangka naga.
Cara mereka melingkar memungkinkannya duduk di atas kepala naga, sementara kepala ular berada di sampingnya. Sepertinya mereka telah berdiri sebagai pelindung Dharma untuknya, dan akhirnya wafat bersamanya. Di depan kerangka perempuan itu, tepat di tengah altar, duduklah seseorang. Ia seorang perempuan muda yang luar biasa cantik dengan kulit seputih salju. Ia mengenakan gaun putih sambil duduk bersila. Bulu matanya yang panjang sedikit berkibar, dan wajahnya agak memerah. Tiba-tiba, ia batuk seteguk darah yang memercik ke tanah, begitu pula gaun putihnya. Saat itu juga, teriakan kemarahan bergema dari kejauhan. Sialan, sialan, berapa kali ini akan terjadi? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak ingin hidup? Aku tidak percaya kau diam-diam mengambil sedikit saripati kehidupanmu dan menempelkannya pada bajingan Su itu. ARRGGG hahaha. Teriakan penuh amarah datang dari pemilik penginapan dari Plain Spring Way. Meskipun ia mengumpat, wajahnya penuh kelembutan saat ia bergegas dan memasukkan pil obat ke mulut perempuan muda yang terhuyung itu. Linger, kau seharusnya tidak menggunakan kemampuan bawaanmu seperti itu. Bajingan kecil itu akan mati muda. Kau tidak bisa begitu saja memberkatinya dengan aura takdirmu sesuka hati. Bulu mata wanita muda itu bergetar saat ia membuka matanya. Tatapannya polos dan murni saat ia berkata dengan takut-takut, kakak Suking tidak akan mati muda. Pemilik penginapan itu begitu marah hingga hampir batuk darah. Menunduk menatap Linger, ia menghentakkan kaki dan mendesah. Sialan, seharusnya aku tidak pergi ke Seven Blood Eyes untuk menjual barang itu. Dan kenapa tidak kubunuh saja bajingan kecil itu saat pertama kali melihatnya? Kalau aku tahu akan begini, aku pasti sudah membunuhnya saat pertama kali melihatnya. Aku tidak mengerti, kau baru beberapa kali bersamanya. Tidak terjadi apa-apa, apa sih yang kau suka darinya? Mendengar ini, mata Linger sedikit berkaca-kaca. Entahlah, yang ku tahu aku mencintainya, dan saat dekat dengannya, aku merasa bahagia. Jantungku berdebar lebih cepat, dan aku khawatir dia mungkin tidak menyukaiku. Selama kakak Suking bahagia, aku pun bahagia. Kamu terlalu muda, itu saja. Kamu tidak mengerti apapun tentang cinta, jadi bagaimana mungkin kamu bilang kamu mencintainya? Tunggu saja sampai kamu sedikit lebih tua dan tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Maka kamu akan mengerti apa itu cinta. Pemilik penginapan itu berbicara dari hatinya. Sedangkan Linger, matanya tampak semakin sayu. Lalu ia menatap pemilik penginapan tua itu. Papa, aku tidak mengerti apa yang kalian, orang dewasa, maksudkan tentang cinta. Maksudmu mencintai seseorang itu tentang ingin mendapatkan sesuatu darinya. Apakah itu benar-benar mencintai mereka? Atau itu mencintai diri sendiri? Mulut pemilik penginapan itu hampir ternganga. Lalu ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, setelah melihat tatapan polos di mata Linger, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa.